beberapa poin yang sudah kita lewati dari apa yang disebutkan oleh Al-Mu'allif rahimahullah, yang disebutkan tidak ada hukum haid sebelum berumur 9 tahun. Umur haid yang paling muda 9 tahun dalam Al-Mu'allif, dan juga tidak ada haid setelah 50 tahun, sehingga batasan haid umur 9 sampai umur 50. Ini menurut Mu'allif. Demikian pula masa haid paling sedikit 1 hari 1 malam, dan paling banyak 15 hari. Ini masa haid sedikit dan mayoritasnya. Dan keumuman muslimah itu haid 6 atau 7 tahun. 7 hari. Baik, ini khonifidina Rasulullah. Dan juga poin yang akhir yang kita bahas kemarin tentang kafar bagi mereka-mereka yang menyemai istrinya yang dalam keadaan haid, membayar kafar 1 dinar atau nisfu dinar. Kemudian kita masuk pembahasan bagi mereka-mereka yang pemula, baru mulai haid. Qala al-mu'allif rahimahullah, wal mubtadi'atu tajlisu aqallahu thumma tattasilu wa tusalli. Wal mubtadi', perempuan yang baru mulai haid, baru pertama kali haid, baik dia itu anak kecil maupun orang sudah dewasa. Al-muhim itu haid pertama kali yang dia alami. Tajlis, duduk, mana duduk itu meninggalkan ibadah, yang tidak sholat, tidak puasa, itu mana tajlis. Semua perkara-perkara yang dilarang dalam keadaan haid itu disebut tajlis. Perempuan yang baru pertama kali haid, maka dia meninggalkan ibadah aqallah, yang paling sedikit yang sudah dibahas. Menurut pendapatnya mu'allif, haid itu paling sedikit sehari semalam. Haid paling sedikit sehari semalam. Baik, sehingga ikhwan fillah azakumullah, kalau ada perempuan baru pertama kali haid, jadi baru pertama kali haid, baik, dia mengalami haid kalau sudah sehari semalam, keluar darah haidnya sehari semalam. Mungkin dia keluarnya jam 12 siang. Nanti kalau jam 12 siang berikutnya sehari semalam, baik, tertasil, dia mandi. Meskipun darahnya terus keluar, jadi meskipun masih mengeluarkan darah haid, kalau dia itu pemula, kalau sudah sehari semalam berjalan, maka dia mandi dan dia sholat atau sholat. Ini menurut pendapatnya mu'allif. Jadi sehari semalam dia sudah mengalami haid, mandi, sholat, meskipun darahnya masih keluar. Kemudian fa'in qata'a li'aksari, kalau kemudian terputus haidnya li'aksari, yang itu lebih, yang paling banyak, aksar yang disebutkan 15 hari. Jadi haid yang paling banyak, yang paling lama itu 15 hari. Famaduna ikhtisab inda inqita'i, atau kurang dari 15 hari, dia kemudian mandi, tatkala terputusnya darah haid. Kita ulangi ikhwan fillah azakumullah, hukum bagi perempuan yang pertama kali haid. Kalau darah sudah sehari semalam keluar, dia mandi, kemudian dia menjalankan ibadah, dia mengerjakan sholat, mengerjakan puasa.
Dari ikhwan fillah, semua sholat yang dia kerjakan itu sholat fardu, bukan sholat sunnah. Nah, karena dia masih mengeluarkan darah. Puasa yang dia kerjakan itu puasa fardu, puasa Ramadan. Kalau pas memang kebetulan itu bulan Ramadan. Dan tidak mengerjakan puasa sunnah. Nah, berarti hari yang kedua, nah, meskipun keluar darah, dia tetap ibadah. Hari yang ketiga, hari yang keempat, demikian seterusnya. Kalau kemudian misalnya hari yang ketujuh atau hari yang ke-10, al-muhim masih di bawah standar haid, yang menurut Al-Islam paling lama 15 hari. Yang penting sebelum 15 hari, kalau darahnya itu sudah berhenti, misalnya saya hitung dari awal keluarnya darah, hari yang ke-7 darah dia berhenti, maka kata mu'allif rahimahullah, saya ightasala, dia mandi yang kedua, tatkala berhentinya darah haid. Ini ikhwan fillah, semoga ini pendapatnya mu'allif bagi orang yang haid pertama kali, karena belum tahu kebiasaan dia itu berapa lama haidnya. Kalau belum pernah haid, itu haid yang pertama kali, maka sehari semalam saya dianggap haid. Selebihnya, boleh dia menjalankan ibadah. Baik. Kemudian kalau berhenti darah haidnya, dia mandi yang kedua kalinya. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian kata beliau, fa in takarrara salatan fa haidun. Kalau itu berlangsung selama 3 kali, maksudnya misalnya dia dari bulan ini keluar darah haid pertama kali di awal bulan. Nah, 1 hari sehari semalam kemudian dia mandi. Hari yang kedua, hari yang ketiga dia ibadah sampai hari yang ke-7. Sampai hari yang ke-7. Pas hari yang ke-7 berhenti darah haidnya, maka dia mandi yang kedua kalinya. Baik. Dia tidak melakukan darah haid suci. Sampai datang bulan berikutnya. Bulan berikutnya, hari pertama dia keluar darah haid, baik sehari semalam dia mandi. Kemudian menjalankan ibadah. Sampai kalau berhenti haidnya, sama dengan bulan kemarin, hari yang ke-7, darah haidnya berhenti. Kemudian dia mandi yang kedua kalinya. Baik, bulan berikutnya datang haid, berarti yang ketiga. Sudah menjalani 3 bulan. Baik, hari yang pertama, baik sehari semalam sudah keluar, kemudian dia mandi. Setelah itu dia menjalankan ibadah meskipun masih mengeluarkan darah. Hari yang ke-7 berhenti darah haidnya, dia mandi. Kalau kemudian ikhwan fillah 3 bulan berturut-turut masa haidnya sama 7 hari, fahaidun, maka itu dianggap darah haid. Hari yang pertama sampai hari yang ke-7, itu dianggap darah haid. Ini ikhwan fillah, ini pendapatnya mu'allif. Kemudian ikhwan fillah, kenapa kemudian hari yang kedua, hari yang ketiga sampai terputusnya darah itu? Perempuan tadi diperintahkan untuk ibadah, tapi ibadah yang sunnah. Karena itu hari-hari yang masuk yang dilakukan. Apakah darah yang keluar hari yang kedua, hari yang ketiga sampai hari yang ke-7 itu darah haid atau darah istihadah? Sehingga diperintahkan mandi, tapi masih menjalani ibadah. Ini ikhwan fillah rahimakumullah. Baik. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, kalau ternyata kemudian sudah berjalan 3 bulan. Berjalan 3 bulan berarti ternyata hari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai yang ke-7 itu dihukumi sedang haid. Terus bagaimana ibadahnya? Kan dia hari yang kedua sampai hari yang ke-7 itu kan menjalankan ibadah, menjalankan puasa dan menjalankan sholat. Adapun sholat jelas, memang kalau haid ya nggak perlu untuk sholat, nggak wajib untuk sholat. Adapun puasanya
puasanya diqadha, tidak sah. Kalau pas kebetulan, bulan itu bulan Ramadan misalnya, pas kebetulan bulan Ramadan. Nah, misalnya dia haid tanggal 1 Ramadan. Nah, tanggal 1 Ramadan maka dia tidak puasa karena haid. Baik. Kemudian hari yang kedua, karena menurut Malik kalau sudah sehari semalam dia harus mandi. Nah, karena hari yang meragukan, maka hari yang kedua dia ibadah, sholat dan puasa. Nah, kalau puasa jelas tidak sah, berarti diqadha. Nah, kalau sholatnya memang nggak wajib itu sholat, orang yang jahil. Berarti yang dipikirkan hanya puasanya, mengqadha puasanya. Nah, berarti dia ibadah yang dia jalankan di hari yang kedua sampai hari yang ketujuh, puasanya itu diqadha. Kalau misalnya bukan bulan Ramadan, ya nggak ada yang diqadha. Nah, memang nggak wajib puasa, dan juga nggak wajib itu sholat. Nah, ini ikhwani fillah azakumullah, ini pendapatnya muallif rahimahullahu taala. Baik. Tapi ikhwani fillah azakumullah, nah ini pendapat yang marjuh. Ini pendapat yang dhaif. Beliau sebutkan di sini wa taqta bima wajaba fihi, dan mengqadha apa-apa yang wajib padanya. Mengqadha apa-apa yang wajib padanya. Ini mengqadha puasa. Nah, karena enggak sah. Baik, kalau sholat tidak. Nah, pendapat yang sahih. Nah, dalam masalah ini, bahwasanya setiap darah yang keluar itu hukum asalnya darah haid. Setiap darah yang keluar hukum asalnya darah haid. Sehingga disebutkan oleh Syekh Hamad bin Abdullah Al-Hamad dalam syarah Zadul Mustaqni. Beliau sebutkan, beliau menukilkan pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa sahih khilafu dzalika. Pendapat yang sahih ini berbeda dengan pendapatnya muallif. Nah, anna kulla dam alladhi yakhruju min ar-rahmil mar'ah, semua darah yang keluar dari rahimnya perempuan, annahu damul haid, maka dia dihukumi darah haid. Jadi semua darah yang keluar dari rahimnya perempuan dihukumi darah haid. Fahada wal asal, ini hukum asalnya. Nah, fa idza ittajat al mar'atu, kalau kemudian perempuan baru memulai haidnya, fa innaha tajlis al ayyam kullaha allati kharaja fiha jam, maka perempuan itu tajlis tidak menjalankan ibadah selama darah itu keluar. Nah, jadi hari yang kedua, hari yang ketiga sampai darahnya berhenti, dia tidak beraktivitas ibadah, tidak puasa dan tidak salat. Nah, ini akan ini pendapat yang rajih, bukan sebagaimana yang disebutkan muallif. Kalau sudah sehari semalam dia mandi, nah hari yang kedua dia menjalankan ibadah, sampai nanti berhenti darahnya, dia mandi yang kedua kalinya. Nah, ini menimbulkan masyaqqah, menimbulkan rasa berat karena mandi dua kali. Nah, tidak ada kewajiban kecuali sekali, tatkala berhentinya darah haid. Baik. Dan juga ikhwani fillah jazakumullah, beliau berpendapat demikian, jadi muallif dalam rangka ihtiyatan, hati-hati, dalam rangka kehati-hatian. Nah, hari yang kedua keluar darah haidnya, ini masih diragukan karena dia belum pernah haid, apakah itu darah haid atau darah istihadah. Nah, kalau orang yang pertama juga belum bisa tamyiz, belum bisa membedakan bagaimana sifat darah haid, bagaimana sifat darah istihadah, karena dia pemula. Nah, maka darah yang meragukan hari yang kedua, maka dihukumi haid yang paling minim itu sehari semalam. Hari yang keduanya hari-hari yang masuk diragukan. Nah, maka mandi, jangan menjalankan ibadah ikhtiyatan, jangan-jangan ini memang istihadah. Nah, ini pendapat muallif. Tadi kita sebutkan ini pendapat yang marjuh.
pendapat yang baik. Karena hukum asalnya setiap darah yang keluar dari rahim perempuan maka dia dihukumi darah haid. Kalau darah itu keluar maka dia tidak boleh ibadah, tidak boleh sholat, baik tidak boleh puasa, tidak boleh berhubungan suami istri dan yang lainnya. Nah, ini ikhwani fillah azakumullah. Demikian pula ikhwani fillah azakumullah, tatkala beliau sebutkan fa in takarrara salatan fa haidun. Kalau sudah berlangsung selama 3 kali maka baru dihukumi itu haidnya, yaitu hari yang pertama sampai hari yang ke-7 itu masa haidnya. Nah, kalau sudah berlangsung sebanyak 3 kali. Ini juga ikhwan fillah, pengulangan sebanyak 3 kali ini juga tidak ada dalilnya. Nah, jadi harus berulang sebanyak 3 kali baru ditetapkan itu darah haid. Kalau misalnya hari yang bulan berikutnya ternyata dia keluar darahnya sampai hari yang ke-10 misalnya. Kemudian bulan yang ketiga saya keluar darahnya sampai hari yang ke-12. Nah, jadi semuanya berbeda-beda. Bulan pertama, bulan kedua, bulan yang ketiga nggak sama masa haidnya. Nah, kalau yang disebutkan mu'allif ini kan kalau sama. Nah, bulan pertama, kedua, ketiga semuanya 7 hari selesai. Nah, darahnya berhenti, maka dihukumi itu darah haid. Setelah menjalankan perjalanan selama 3 bulan masa haid. Terus bagaimana kalau setiap bulannya nggak sama? Nah, awal haid 7 hari. Baik, bulan yang kedua misalnya 10 hari. Bulan yang ketiga 12 hari. Beda-beda ini. Maka ikhwani fillah azakumullah, kalau kemudian tidak ada kesamaan, baik, maka dihukumi yang akal, yang paling sedikit. Nah, paling sedikit berarti masa haid 7 hari, haid yang pertama. Maka haidnya itu dihitung 7 hari. Nah, berarti selebihnya itu bukan darah haid. Nah, berarti hari yang ke-8 sampai hari yang ke-10 daripada haid yang kedua dihukumi istihadah. Nah, hari yang ke-8 sampai hari yang ke-12 pada haid yang ketiga, baik, dihukumi darah istihadah. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Ini menurut pendapatnya mu'allif rahimahullahu taala. Nah, jadi kita sebutkan pendapat yang rajih, selama darah itu keluar dan belum berhenti maka hukum asalnya dia dihukumi darah haid. Nanti akan disebutkan perinciannya. Baik. Qala rahimahullah, fa in 'abar aktsaruhu fa mustahabah. Kalau kemudian melewati mayoritas masa haid, yakni mayoritas masa haid itu 15 hari, maka dia istihadah. Nah, kalau kemudian darahnya itu saya belum berhenti sampai hari yang ke-17, karena menurut pendapatnya mazhab, menurut pendapatnya mu'allif, haid itu paling lama 15 hari, berarti hari yang ke-16, ke-17, 18 ila akhir sampai seterusnya dihukumi darah istihadah yang nanti akan disebutkan ahkamnya. Nah, ikhwan fillah azakumullah, sebagaimana di awal kitab ini, di awal bab ini disebutkan ikhtilafnya para ulama. Nah, tentang minim paling sedikitnya masa haid dan paling lamanya masa haid. Nah, paling sedikit dan paling lamanya masa haid. Baik. Yang kemudian dirajihkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, tidak ada batasan untuk masa haid. Selama darah yang keluar itu sifatnya seperti darah haid, meskipun dia melebihi 15 hari maka tetap dihukumi haid. Nah, ini berbeda dengan pendapatnya mu'allif, pendapatnya Imam Ahmad. Yang paling lama haid itu 15 hari. Lebih dari 15 hari dianggap istihadah. Nah, yang asalnya jelas berbeda antara haid dengan istihadah. Nah, kemudian ikhwan fillah azakumullah, baik, para ulama menyebutkan perbedaan darah haid dengan darah istihadah. Nah, menyebutkan perbedaan darah haid dengan darah istihadah. Yang pertama,
dari sisi warnanya ada beberapa perbedaan antara haid dengan istihadah. Dari sisi warnanya, darah haid itu darah aswad, darah yang hitam. Darah istihadah ahmar, merah. Dari sisi warnanya jelas berbeda. Nah, kemudian dari sisi sifat kekentalannya, nah, sifat kekentalannya, darah haid itu kental. Istihadah dia tidak kental, encer darahnya. Ini sifat darahnya. Kemudian yang ketiga, dari sisi baunya, darah haid itu darah yang berbau. Istihadah tidak menimbulkan bau. Ini perbedaan antara darah haid dan darah istihadah. Nah, ini khonifidina azakumullah, beberapa ciri-ciri untuk membedakan darah haid dengan darah istihadah. Jadi kalau seorang bisa membedakan darah haid dengan istihadah, jelas, oh berarti sekarang ini saya istihadah, karena darahnya berbeda dengan sifat darahnya haid. Nah, dari sisi baunya, sifatnya, baik, warnanya juga. Nah, ini khonifidina azakumullah. Baik. Kemudian khonifidina azakumullah, untuk membedakan dia dalam keadaan haid atau dalam keadaan istihadah, ini kembali kepada dua perkara. Yang pertama kebiasaan. Nah, dan yang kedua tamyiz, membedakan sifat darah. Yang pertama kebiasaan. Baik. Ini tentunya tidak bisa dipakai bagi orang-orang yang baru pertama kali haid. Ada yang tadi dibahas, mubtadi'ah. Perempuan yang baru pertama kali mengalami haid. Kemudian kalau dia haidnya lama, nah tentunya dia tidak bisa menentukan ini darah haid atau tidak, karena dia belum memiliki darah kebiasaan, belum ngerti. Jadi tentunya kalau orang yang pertama kali haid, cara membedakannya ya tamyiz yang kedua, dibedakan sifat darah, warnanya, baunya. Nah, kemudian ikhwanifidina azakumullah, kata beliau, wa in kana ba'du damiha ahmar wa ba'du aswad, kalau kemudian sebagian darahnya itu merah dan sebagian hitam, jadi darah yang keluar baik dalam masa lama, ada darah yang berwarna hitam dan ada darah yang berwarna merah. Nah, tentunya kalau hitam itu haid, kalau merah itu istihadah. Walam yakur aktsaruhu, dan tidak melewati 15 hari. Tidak melewati 15 hari, karena haid paling lama 15 hari. Walam yanqus an aqallihi, dan tidak kurang dari yang minim, yakni sehari semalam. Kalau keluarnya kurang dari sehari semalam, maka dia bukan darah haid. Nah, karena haid itu paling minim sehari semalam. Bahwa haidhuha, maka itu masa haidnya. Nah, jadi kalau yang keluar darah hitamnya itu lebih dari sehari semalam, baik dan tidak lebih dari 15 hari, nah maka itulah masa haidnya. Nah, tajlisuhu fi syahri tsani, dia baik duduk pada bulan yang kedua, maknanya nanti bulan depan dihukumi itu. Nah, dihukumi sebagaimana bulan yang kemarin. Keluarnya berapa hari bulan kemarin? Sampai hari yang ke-10 misalnya. Hari yang ke-10 berarti masih di bawahnya 15 hari. Nah, berarti itu masa haid. Baik, maka bulan depan, baik, kalau darahnya itu melebihi dari 15 hari, maka yang dihukumi darah haid itu sampai hari yang ke-10.
Nah, karena bulan kemarin demikian. Baik. Berarti setelahnya itu dihukumi istihadah. Nah, wal ahmar istihadah. Kemudian darah yang merah itu dihukumi istihadah. Nah, jadi dilihat darah yang hitam itu berapa lama keluarnya. Kalau dia kurang dari 1 hari maka dia bukan haid. Kalau dia lebih dari 1 hari masih tidak melebihi 15 hari maka itu darah haid. Itulah darah haid dia. Berarti nanti bulan depan itu yang dipakai. Nah, ini khonifidina azakumullah. Baik. Ini berarti khonifidina azakumullah mengacu kepada kebiasaan. Ya. Mengacu kepada kebiasaan. Baik. Jadi nanti kalau bulan kedua dia haid, kemudian darah yang keluar lebih dari 15 hari, maka yang dihukumi haid ya sebagaimana bulan yang kemarin. Nah, 10 hari itu haid, selebihnya istihadah. Baik. Wa illam yakun damuha mutamayyizan, kalau kemudian dia tidak bisa membedakan darah. Darahnya tidak bisa dibedakan, yang hitam dan yang merah tidak bisa dibedakan. Baik. Faqa'adat ghalibal haid, maka dia duduk, makna duduk dan disebutkan meninggalkan ibadah. Mayoritas masa haid itu 7 hari. Nah, ini khonifidina azakumullah. Ini bagi mereka yang tidak bisa membedakan darah haid. Ya, tidak bisa menggunakan tamyiz. Kalau kemudian darahnya keluar lama dia. Sampai misalnya 17 hari atau 20 hari yang melebihi mayoritas masa haid. Nah, dibedakan darahnya yang hitam dan yang merah, dia tidak bisa membedakan. Ini mana yang hitam, mana yang merah, nggak ngerti. Nah, maka dihukumi kebiasaan perempuan haid itu berapa? 6 hari atau 7 hari. Nah, ini kebiasaan perempuan yang haid 6 hari atau 7 hari. Baik. Ini khonifidina azakumullah. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau merujukkan pendapat kalau tidak bisa membedakan sifat darah, kembalinya kepada kebiasaan dari saudara-saudara perempuannya. Nah, bukan kembali langsung kepada kebiasaan masyarakat secara umum. Perempuan secara umum itu masa haidnya 6 atau 7 hari. Nah, tapi kalau kemudian darah itu keluar terus dan dia belum pernah haid baru pertama dan belum bisa membedakan antara darah haid dengan istihadah, maka masa yang dianggap masa haid itu merujuk kepada ibunya, merujuk kepada saudara perempuannya. Ibunya kalau haid itu berapa hari? Nah, saudara perempuannya kalau haid berapa hari? Nah, kalau misalnya khonifidina azakumullah, ibunya itu haidnya 8 hari, maka dia selama 8 hari dianggap masa haid. Nah, lebih dari itu dianggap istihadah. Nah, jadi merujuknya kepada kebiasaan saudaranya. Ini yang dirujukkan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, ini khonifidina azakumullah. Karena menurut pendapat yang alif, qa'adat ghalibal haidhi, dia meninggalkan ibadah, mayoritas haid di 7 hari, 6 hari atau 7 hari. Wal rajih wal arjah, kata Syaikh rahimahullah, an tarji'a ila 'adati nisa'iha ka ukhtiha wa ummiha. Maka pendapat yang paling kuat, yang paling rajih, kembali kepada kebiasaan perempuan-perempuan baik seperti saudaranya atau seperti ibunya. Nah, kebiasaannya berapa hari? Itu yang dipakai paksaan. Nah, bukan kebiasaan semua kaum perempuan. Nah, min kulli syahrin, pada setiap bulan. Nah, min kulli syahrin. Berarti khonifidina azakumullah, nanti kalau bulan berikutnya dia keluarnya darahnya itu memang lebih 15 hari misalnya, maka yang dianggap darah haid ya kayak kemarin itu. Nah, ibunya berapa hari? 8 hari. Berarti ya bulan kemarin 8 hari dianggap haid, selebihnya istihadah. Bulan sekarang juga 8 hari dianggap haid, selebihnya istihadah.
Nah, sebagaimana keluargaan perempuan-perempuan dari kalangan saudaranya. Baik. Ini khani fillah azakumullah. Sehingga khalasahnya, nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan khalasah dari apa yang disebutkan muallif. Wal khalasah anna al-mustahadha mubtada, perempuan istihadha yang baru pertama kali ta'mal bitamyiz. Pertama kali dia menggunakan tamyiz, membedakan sifat darah. Untuk menentukan ini haid atau istihadha, baik melihat dari jenis darahnya, sifat darahnya. Kalau hitam berarti haid, kalau sudah berubah menjadi merah berarti istihadha. Nah, ini yang pertama kali. Baik. Fa in lam yakun la tamyizun, kalau dia tidak bisa membedakan sifat darahnya, amilat bi ghalibi 'adat nisa, maka dia menjalankan kebiasaan mayoritas perempuan. Nah, pada jenis kita ta'ayyam atau sabata min awal waqtin ru'at idam, maka dia meninggalkan ibadah baik selama 6 hari atau 7 hari dari awal dia melihat darah. Nah, ini khani fillah azakumullah. Baik. Ini kesimpulan yang disebutkan oleh beliau Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tapi tadi beliau sebutkan baik pendapat yang rajih, nah kembalinya kepada kebiasaan orang tuanya dan saudara-saudara perempuannya. Nah, baik, ini selesai pembahasan perempuan istihadha yang pertama kali. Perempuan yang baru pertama kali istihadha. Nah, qala rahimahullah wal mustahadatul mu'tadah. Sekarang perempuan istihadha yang sudah terbiasa. Nah, yang bukan pertama kali. Baik. Yang dia memiliki kebiasaan haid. Nah, jadi haid kebiasaan dia sudah diketahui. Baik, dia biasa haid misalnya 7 hari atau 8 hari. Nah, berjalan lama, mungkin 1 tahun, 2 tahun, baru kemudian mungkin menginjak tahun yang ketiga dia baru pertama kali mengalami istihadha. Nah, kata beliau rahimahullah, walau mumayyizah tajlisu 'adataha, meskipun dia bisa membedakan sifat darah antara darah haid dan darah istihadha, tetap yang dia pakai itu kebiasaan dia. Nah, jadi kalau perempuan itu sudah biasa haid, kalau tadi kan perempuan belum pernah haid, haid pertama langsung istihadha. Nah, jadi haid pertama langsung istihadha. Bagaimana cara membedakannya? Dari sifat darahnya, karena dia belum punya kebiasaan haid. Kalau tidak bisa membedakan darah haid, berarti merujuk kepada kebiasaan orang tuanya atau saudara perempuannya. Nah, selesai. Sekarang ini perempuan yang sudah terbiasa haid dan memiliki jadwal rutin haidnya. Nah, misal dia setiap bulannya 8 hari haid rutin, sudah berlangsung mungkin 2 tahun atau 3 tahun. Menginjak tahun yang keempat, nah dia mengalami istihadha. Darah yang keluar lebih dari kebiasaan darah haidnya. Nah, maka menurut pendapatnya muallif, yang dipakai itu kebiasaannya bukan tamyiz. Tadi kan disebutkan untuk membedakan istihadha dengan haid memiliki 2 cara. Tamyiz membedakan sifat darah, dan yang kedua terujuk kepada kebiasaan. Nah, kalau orang-orang yang belum punya masa haid, baru pertama kali haid, menggunakan tamyiz, dibedakan sifat darahnya. Kalau nggak bisa merujuk kepada orang tuanya atau saudara perempuannya. Kalau sekarang perempuan yang sudah memiliki masa rutin haid kemudian istihadha, baik, maka rujuknya bukan kepada tamyiz, rujuknya kepada kebiasaan. Nah, misalnya ikhwani fillah azakumullah, perempuan biasa memiliki masa haid 8 hari. Nah, memasuki hari yang ke-9, yang ke-10 darahnya belum berhenti. Dia melihat sifat darahnya. Nah, ini darah yang ke-9, hari yang ke-9 dan yang ke-10. Nah, ini sifat darahnya belum berubah. Nah,
sifat darahnya masih persis dengan sifat darah haid. Dari sisi warnanya, dari sisi baunya, tidak ada perbedaan dengan hari pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke-8. Nah, hari yang ke-9, yang ke-10 tidak ada perubahannya. Kalau mengamalkan tamyiz, mestinya hari yang ke-9 dan yang ke-10 dia masih tidak boleh beribadah, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, karena sifat darahnya sama dengan darah awal pertama boleh keluar. Tapi berhubung dia itu memiliki kebiasaan haid sebelumnya, rujuknya sekarang bukan tamyiz, bukan lagi melihat sifat darahnya, tapi kebiasaan dia. Kalau dia sudah biasa haid 8 hari berarti, ini sekarang mungkin haid dia yang mungkin yang ke-40 kalinya misalnya. Baik. Maka hari yang ke-9, yang ke-10 dan seterusnya, kalau dia masih mengeluarkan darah, dianggap darah istihadah. Meskipun sifat darahnya persis dengan sifat darah haid, tetap hukum istihadah karena dia sudah terbiasa haid 8 hari. Ini khonifidina azakumullah, ini yang dirajihkan oleh muallif rahimahullah ta'ala. Sehingga perempuan yang belum pernah haid, rujuk pertama kalinya untuk membedakan haid dan istihadah tamyiz. Jika tidak bisa rujuk kepada saudaranya. Bagi perempuan yang memiliki kebiasaan masa haid, rujuk pertama kali langsung rujuk kepada adat kebiasaan, bukan kepada sifat darahnya. Meskipun sifat darahnya itu persis baik dengan darah haid, dia dihukum istihadah karena melewati kebiasaan masa haidnya. Ini khonifidina azakumullah. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan kepada Ummu Habibah bintu Jahsy, salah seorang sahabiah yang mengalami istihadah. Rasulullah SAW menyatakan, tahanlah. Jadi tinggalkan ibadah selama kebiasaan kamu mengalami masa haid. Di situ Rasulullah SAW tidak kemudian bertanya, darah yang keluar sifatnya bagaimana? Tidak bertanya demikian. Langsung diperintahkan merujuk kepada kebiasaan. Karena ini perempuan yang biasa mengalami haid. Jadi perempuan yang biasa mengalami haid langsung rujuk kepada kebiasaan, tidak rujuk kepada sifat darah. Ini khonifidina azakumullah. Karena Rasul tidak memberikan tafsilan di situ. Kalau ini baik dilihat sifat darahnya dulu. Kalau yang keluar warna hitam berarti itu haid. Kalau selain itu berarti itu istihadah. Tidak demikian. Langsung Rasul menghukumi, saya tinggalkan ibadah di masa-masa kamu itu haid, kebiasaan kamu haid. Ini khonifidina azakumullah. Pendapat yang lainnya khonifidina azakumullah. Pendapatnya Imam Syafi'i yang berpendapat kepada tamyiz. Ini pendapat Imam Syafi'i. Dan juga pendapat yang lainnya dari Imam Ahmad. Kalau kemudian melebihi masa haid kebiasaannya, ini bagi orang yang biasa haid tetap melihat kepada sifat darahnya. Kalau sifat darahnya persis darah haid, hukum haid. Meskipun melebihi kebiasaan dia sebelumnya. Ini pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian pendapat yang dirajihkan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menyatakan warrajih annaha tarji'u lil 'adah. Pendapat yang rajih kata beliau kembalinya kepada kebiasaan. Kembalinya kepada kebiasaan. Karena dengan hadisnya Ummu Habibah langsung Rasul perintahkan untuk rujuknya kepada kebiasaan. Kemudian beliau memberikan beberapa masail. Qala rahimahullah, wa in nasiyatha, kalau dia lupa, amilat bitamyiz as-salih, kalau dia lupa masa kebiasaannya.
biasa haidnya itu berapa hari dia lupa, 8 hari atau 7 hari atau 6 hari, sama sekali dia lupa. Nah, jadi betul-betul mungkin baik. Allah alam mungkin berapa kali masa haidnya, betul-betul dia melupakan baik. Nah, nggak ingat sama sekali. Kalau mungkin dia sudah puluhan kali haid, betul-betul dia nggak ingat berapa kali masa haidnya. Biasanya setiap bulan itu saya haidnya berapa hari. Nah, ini sudah terhapus semua memorinya, nggak ngerti sama sekali. Nah, kalau dia lupa berapa kebiasaannya, kata beliau rahimahullah, hamil bitamyiz as-salih, maka dia rujuknya kepada tamyiz, membedakan sifat darahnya. Nah, dia punya kebiasaan tapi lupa setiap bulannya itu haidnya berapa hari. Mungkin begitu banyak yang dia pikirkan, nggak sempat mikir kebiasaan haidnya itu berapa hari. Nah, baik, rujuknya kepada tamyiz. Nah, tamyiz as-salih, baik, ini sifat darahnya bagaimana ini? Nah, kalau ini sifat darahnya hitam, masih haid. Kalau ini sifat darahnya sudah merah misalnya, ini sudah apa? Berarti dia mandi haid, kemudian menjalankan ibadah sebagaimana biasa. Nah, ini khana bidina Allah. Baik. Ini kalau kemudian dia lupa berapa lama, berapa hari kebiasaan dia setiap bulannya haidnya. Nah, kemudian fa illam yakun la tamyizun, kalau dia juga tidak bisa membedakan darahnya. Nah, kebiasaannya lupa, disuruh melihat sifat darah juga nggak ngerti. Nah, darah haid itu yang bagaimana modelnya juga nggak tahu, dari istihadah juga bagaimana jenisnya juga nggak tahu. Nah, betul-betul nggak tahu sama sekali. Baik, faghalibul haid. Nah, maka ia kembali kepada kebiasaan masyarakatnya. Tadi disebutkan kebiasaan baik saudaranya, kebiasaan ibunya. Nah, maka dihukumi sebagaimana orang yang pertama kali istihadah. Nah, orang yang pertama kali haid lupa. Nah, jadi dia lupa kebiasaannya, tidak bisa membedakan sifat darah. Kalau ibunya biasa 7 hari dia dihukumi haid, nah solusinya istihadah. Nah, kemudian kal'alimah bimawdi'i nasya li'adadi, seperti orang yang tahu tempatnya dia di awal bulan. Setiap awal bulan pasti haid, tahu dia. Nah, masih ingat ya, setiap awal bulan itu pasti haid. Tetapi nasya li'adadi, tapi berapa hari masa haidnya dia lupa. Nah, jadi tempatnya tahu, setiap awal bulan dia mengalami haid, tapi berapa harinya dia lupa. Baik, maka tadi yang disebutkan. Nah, maka dia kembali kepada baik kebiasaannya. Nah, kebiasaan karena dia tidak bisa tamyiz. Nah, maka kebiasaan masyarakat atau kebiasaan ibunya. Baik. Fa'in alimat adadahu, kalau dia tahu jumlahnya, ingat dia setiap bulan itu haid selama 7 hari, ingat dia. Wa nasyat mawdi'ah, tapi dia lupa tempatnya kapan. Biasa haid itu awal bulan, tengah bulan, atau akhir bulan. Nah, ini kebalikannya masalah yang tadi. Baik. Kalau yang tadi itu tempatnya tahu, tapi jumlahnya nggak tahu. Sekarang jumlahnya tahu. Nah, setiap bulan itu pasti haid selama 7 hari, tapi lupa. Nah, di awal bulan, di tengah bulan, atau di akhir bulan dia biasa haidnya. Baik. Ini khonibina agakumullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau sebutkan, nah, fana'muruha an tajlisa min awwal syahrin ala hasabi adatiha, maka kami perintahkan dia untuk duduk di awal bulan sebagaimana kebiasaan dia.
Nah, baik. Jadi kalau kemudian dia tahu jumlahnya 7 hari tapi nggak tahu awal, tengah atau akhir. Nah, menurut Imam Shalih ini maka dihukumi yang pertama di awal bulan. Setiap awal bulan selama 7 hari dia dihukumi haid. Selebihnya istihadah. Nah, jadi darah itu nggak berhenti sama sekali. Mungkin 3 bulan, 4 bulan nggak berhenti sama sekali darahnya. Nah, maka setiap awal bulan tanggal 1 sampai tanggal 7 maka dia dihukumi haid, sedang haid. Tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh dijumpai suaminya. Nah, setelah itu lewat dia mandi dan dihukumi istihadah, dia kembali beribadah. Nah, itu dihukumi setiap awal bulan. Kalau dia lupa tempatnya tapi ingat jumlahnya. Nah, walau fi nisfihi jalasatha min awwali. Meskipun di pertengahan bulan dia duduk di awal bulan. Ini menunjukkan istilah para ulama. Nah, jadi kalau misalnya dia mungkin sedikit-sedikit ragu, kayaknya haidnya itu pertengahan bulan kayaknya. Nah, karena tidak yakin, menurut Malik dia dihukumi di awal bulan. Selama dia tidak tahu mana tempatnya maka dihukumi di awal bulan, dijadikan di awal bulan. Ini salah satu pendapat. Baik. Dari pendapat yang lainnya, nah, kalau seorang tahu jumlahnya nggak tahu tempatnya, awal, tengah, awal bulan, pertengahan bulan, atau akhir bulan. Pendapat yang kedua, tajlis min awal nisfi, maka yang dihukumi haid itu di pertengahan, di awal pertengahan. Nah, di awal pertengahan, baik. Sehingga dihukumi haid itu kalau tanggal 11. Kalau bulan 30 hari, baik. Awal pertengahan berarti hari yang ke-11. Setiap hari yang ke-11 pada setiap bulan itu dia dihukumi haid. Nah, berapa hari? Ya kebiasaan dia. Kalau dia biasa 7 hari, setiap tanggal 1 sampai tanggal 17 misalnya dia dihukumi haid. Nah, selebihnya itu dia dihukumi istihadah. Nah, ini kalau lupa tempatnya, baik, dan ingat jumlahnya. Dan pendapat yang kedua ini ikhwan fillah rahimakumullah, kata Syaikh rahimahullah, wa hadza huwa sahih. Ini pendapat yang sahih. Nah, kalau lupa tempatnya dipilih di pertengahan, di awal pertengahan. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah. Baik. Kaman la 'adata laha wa la tamyiza. Sebagaimana orang yang tidak memiliki kebiasaan dan juga tidak bisa membedakan. Baik. Jadi sebagaimana orang yang tidak memiliki kebiasaan dan tidak bisa membedakan, maka dihukumi di awal pertengahan. Dia dihukumi haid. Baik. Wa man zadat 'adatuha, dan barang siapa yang melebihi masa kebiasaan haidnya, atau mendahului kebiasaannya. Biasa haid setiap tanggal 11. Ini baru tanggal 9 sudah keluar darah. Nah, atau lambat haidnya. Biasa tanggal 9 keluar darah haid, ini tanggal 9 belum keluar haidnya. Tanggal 10, 11 belum, baru tanggal 15 keluar darah haidnya. Mundur. Nah, mundur masa haidnya. Baik. Fama takarrara salasan fahidun. Maka apa-apa yang saya berulang sebanyak 3 kali maka itu haid. Nah, berulang sebanyak 3 kali maka itu haid. Baik. Nah, jadi kalau biasa dia haidnya 7 hari, kok sekarang 10 hari. Nah, lebih 3 hari. Nah, beri masa kebiasaan dia. Nah,
Maka baik, nanti kalau hari yang ke-8 ya, dia dihukum istihadah. Hari yang ke-8 dia tetap mandi, baik, dihukum istihadah. Kalau kemudian itu berlangsung sebanyak 3 kali, 3 bulan. Nah, bulan ini baik haidnya yang biasa 7 hari, bulan ini kok 10 hari. Nah, maka bulan pertama 10 hari itu tetap dia menggunakan kebiasaan yang sebelumnya. Nah, hari ke-8, 9 dan 10 istihadah. Baik. Bulan berikutnya misalnya keluar darahnya sama dengan bulan kemarin 10 hari. Nah, tetap 8, 9, 10 istihadah. Nah, yang ketiga keluar darahnya 10 hari lagi. Tetap dia dihukumi 8, 9, 10 istihadah. Baik. Kalau sudah berlangsung sebanyak 3 kali, berarti bulan yang keempat dihukumi sampai hari yang ke-10 itu haid. Nah, kalau sudah berlangsung sebanyak 3 kali masa haid. Nah, ini pendapatnya mu'allif rahimahullah ta'ala. Baik. Ini khonifidina abadullah. Baik. Ini pendapatnya mu'allif yang tadi kita sebutkan. Pengulangan sebanyak 3 kali itu tidak ada dalilnya. Nah, tidak ada dalilnya. Selama dia kebiasaan itu, nah sebelumnya itu dia itu demikian. Kalau memang dia itu orang yang memiliki kebiasaan, baik, darah haid. Baik. Wa ma naqasa 'anil 'adah tuhrun. Dan apa yang kurang dari kebiasaan masa suci, kurang dari kebiasaan. Nah, biasa saya haid 7 hari. Ini hari yang ketiga sudah berhenti. Nah, keempat, kelima, keenam sampai seterusnya saya itu dianggap suci, bukan dianggap haid karena tidak keluar darahnya. Nah, karena hukumnya itu sesuai dengan darah. Kalau ada darahnya ya haid, kalau tidak ya tidak haid. Baik. Kebiasaan dia 7 hari. Ini hari yang keempat sudah tidak keluar sama sekali, maka dia dihukumi suci. Nah, ikhwanifidina azakumullah. Baik. Untuk menentukan perempuan suci dari haid atau belum, nah itu memiliki 2 cara. Yang pertama, keluarnya qassatul bayda, cairan bening. Nah, cairan bening dari kemaluannya. Baik. Kalau kemudian cairan bening sudah keluar, nah itu menandakan haidnya berhenti. Nah, jadi bening yang safra, baik, jadi agak keruh. Yang kedua, dengan cara memasukkan kapas, nah, ke dalam kemaluannya, tempat keluar darah haid, kapas yang kering. Setelah itu diambil kapasnya. Kalau kapas itu tetap dalam badan kering, maka selesai masa haidnya. Nah, jadi kalau keluar kapasnya itu dalam badan kering, tidak basah, baik, maka selesai masa haidnya. Ini 2 cara yang disebutkan oleh para ulama untuk menentukan masa haid. Baik. Qala rahimahullah, wa ma'ada fiha jalasatu, dan apa-apa yang kembali padanya maka dia duduk, mana tidak menjalankan ibadah. Kebiasaan dia 7 hari masa haid. Hari yang keempat nggak keluar darah, berhenti darah. Nah, maka dia mandi, baik, dia menjalankan ibadah. Hari yang ke-6 ternyata darahnya keluar. Ini maknanya wa ma'ada fiha, kembali darahnya keluar. Nah, jalasatu, maka dia duduk, maknanya tidak menjalankan ibadah setelah darah itu keluar. Meskipun hari yang keempat total nggak keluar darahnya, dia sudah mandi menjalankan ibadah karena nggak keluar darahnya. Tapi ternyata hari setelahnya keluar darahnya. Nah, maka dia kembali, saya dianggap mengalami masa haid. Nah, baik, ini yang disebut oleh para ulama masa-masa talqih. Nah, pendapatnya
Imam Ahmad rahimahullah. Kenapa Imam Ahmad rahimahullah? Kalau kemudian berhentinya darah di pertengahan kebiasaan dia haid. Kalau seorang memiliki kebiasaan haid 7 hari misalnya, ada beberapa hari yang dia tidak keluar darah. Ada beberapa hari yang dia tidak keluar darah. Tapi setelahnya dia keluar darah. Tapi masih dalam masa kebiasaan darah haid dia. Hari yang keempat berhenti, hari yang kelima berhenti, hari yang keenam dan yang ketujuh keluar darahnya. Maka berhentinya darah haid itu dianggap masa haid. Itu disebut talqih. Nah, selama darah tidak keluar di masa-masa haid di pertengahan, yang setelahnya keluar lagi, maka dia dihukumi masih mengalami masa haid. Nah, ini pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Jadi tetap dia tidak menjalankan ibadah. Ya, tetap dia tidak menjalankan ibadah karena berhentinya itu di masa-masa kebiasaan masa haid. Nah, memang biasa kaum perempuan. Nah, mungkin ada beberapa hari yang berhenti darahnya tidak keluar, maka tetap kalau itu masih dalam masa kebiasaan haid dia, masih dihukumi haid dia, sedang haid. Baik. Wasafra wal khudra fi zamanil 'ada haidun. Keluarnya cairan safra, nah, berwarna kekuning-kuningan, dan cairan yang keruh. Nah, keruh kayak nanah atau yang semisalnya. Cairan bening, cairan keruh yang keluar pada masa haid, maka dia dihukumi haid. Nah, jadi keluar cairan dari kemaluan perempuan yang itu warnanya keruh, kalau di masa-masa haid maka dia dihukumi haid. Nah, Sayyidina Fidina Azzaikumullah, di sini para ulama ikhtilaf tentang sufra wal khudra, cairan keruh yang keluar, apakah dia dianggap haid atau tidak. Nah, pendapat yang lainnya disebutkan cairan keruh yang keluar itu sama sekali mutlak tidak dianggap haid, maka dia tidak dihukumi haid, maka dia menjalankan aktivitas ibadah sebagaimana mestinya. Nah, sebagaimana biasanya. Baik. Pendapat yang ketiga dihukumi mutlak itu haid. Nah, kalau keluarnya sufra wa khudra, maka dia dihukumi haid, tidak boleh ibadah. Pendapat yang rajih, nah, sebagian disebutkan maluk, dia mengikuti masa haid. Nah, kalau keluarnya pada kebiasaan masa haid, keluarnya haid, maka dia dihukumi haid. Kalau keluarnya sufra wa khudra di luar masa haid, maka tidak dihukumi haid. Nah, sufra wa khudra. Jadi cairan keruh yang keluar dari kemaluan perempuan, kalau dia keluarnya pada masa-masa haid, dia dihukumi haid. Kalau keluarnya di luar masa haid, maka dia tidak dianggap haid. Kalau tidak dianggap haid, maka dia menjalankan aktivitas ibadah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah telah menyebutkan yanqudul wudu bila syak. Nah, cairan keruh yang keluar dari kemaluan perempuan itu membatalkan wudu. Nah, tadi dia kalau keluarnya di luar masa haid, dia bukan haid, ya, tidak dihukum haid, tapi dia membatalkan wudu. Kalau itu keluar, batal wudunya. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Itu tentang sufrah wa khudra. Wa man ra'at yauman daman wa yauman naqa. Barang siapa melihat satu hari darah dan satu hari bersih, wadamu haidun, maka tatkala keluarnya darah itu dianggap haid. Wan naqa tuhurun, tatkala tidak keluar darah maka dihukumi suci. Nah, baik. Ini pendapatnya Malik rahimahullah. Selama keluar darah, dia dihukumi haid. Selama tidak keluar darah, dia dihukum suci. Warajih, nah, pendapat yang rajih qanifirina azakumullah, bahwasanya dia tidak dianggap suci. Nah, jadi kalau keluarnya itu memang di masa-masa haid,
dan bersucinya di masa-masa haid, maka dia tidak dianggap suci, masih dianggap perempuan yang sedang mengalami haid. Kalau tidak keluarnya darah itu di masa-masa kebiasaan dia haid. Nah, sampai keluarnya sufrah wa qudrah. Kalau kemudian cairan keruh sudah keluar, kemudian berhenti darah haidnya, meskipun itu masih di kebiasaan, nah hari-hari haid dia, maka dia itu suci. Nah, jadi kalau berhentinya darah itu tidak diawali dengan keluarnya sufrah wa qudrah, masih dalam masa haid, maka dia dihukumi sedang haid. Baik. Perempuan biasa haid 7 hari. Nah, hari yang keempat berhenti darahnya, tapi tidak diawali dengan keluarnya cairan sufrah wa qudrah. Cairan keruh tidak ada, tidak keluar, maka dia masih dianggap perempuan yang haid karena masih masa haidnya. Nah, tapi kalau berhentinya darah yang hari yang kelima, yang sebelumnya mengeluarkan cairan keruh, nah, maka hari yang kelima dia dianggap suci meskipun kebiasaan dia haidnya setiap bulannya 7 hari masa haid. Nah, ini khonifidina azakumullah. Baik, kembalinya kepada sufrah wa qudrah. Ini tanda atau ciri selesainya masa haid. Nah, malam ya'buru aktsar, selama tidak melebihi mayoritasnya, selama tidak melebihi 15 hari. Nah, kalau kemudian pendapatnya mu'allif sehari mandi, sehari tidak, maknanya tatkala keluar darah dia haid, tatkala susuknya pergi dia mandi haid, besok keluar darah dia haid lagi, besoknya suci dia mandi lagi. Nah, tiap hari demikian dia menimbulkan masaqqah. Nah, menimbulkan rasa berat bagi perempuan untuk mandi tiap harinya, mandi haid. Nah, maka di sini selama itu masih masa haid, ya terus diawali dihukum masa haid kecuali keluarnya sufrah wa qudrah. Nah, ini khonifidina azakumullah. Wal mustahadatu wa nahwuhu, perempuan istihadah dan yang semisalnya. Nah, tasilu farja, mencuci kemaluannya. Perempuan yang istihadah, baik dicuci kemaluannya, dan yang semisalnya itu orang-orang yang berpenyakit sering keluar air kencing. Nah, ini sama hukumnya dengan istihadah. Kalau datang waktu sholat dicuci kemaluannya, nah, watak sibal, kemudian ditutup kemaluannya, diikat dengan kain atau semisalnya. Nah, watawaddo liwakti kulli sholatin, dan berwudu di setiap waktu sholat. Nah, sehingga nanti kalau di tengah-tengah sholat dia keluar darahnya, keluar kencingnya, tidak membatalkan sholatnya. Al-muhim setiap datang waktu sholat dicuci kemaluannya, baik yang istihadah maupun yang keluar air kencing terus, baik ditutup kemaluannya dan dipakai sholat. Nah, waktu sholli furudhan wa nawafil, dia boleh sholat fardu dan boleh pula sholat sunnah. Nah, wala tuqa illa ma khafil anak, tidak boleh dijimai perempuan istihadah kecuali kalau khawatir anak itu mudarat kalau perempuan tidak dijimai. Kalau lama tidak dijimai mudarat bagi perempuan, boleh dijimai, berarti darurat. Nah, ini pendapat yang marjuh. Pendapat yang rajih, bahwa perempuan istihadah tidak haram untuk dijimai. Nah, yang berpendapat tidak bolehnya menyatakan itu kan najis darahnya. Baik, ini berbeda dengan darah. Nah, maka ikhwan fillah pendapat yang rajih, baik diperbolehkan bagi perempuan yang istihadah, baik secara mutlak, nah, untuk dijimai suaminya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, insyaallah kita lanjutkan ahkam istihadah dan juga ahkam nifas, nah, dalam pertemuan yang kita datang. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik. Nah, ada dua.